The Human Centipede. Film ini menceritakan tentang dua orang turis dari Amerika bernama Lindsay dan Jenny yang sedang berlibur ke Jerman. Sialnya, saat berada di tengah jalan, mobil mereka mogok di tengah hutan di malam hari. Yang lebih sialnya lagi adalah ketika mereka bertemu dengan Dr. Joseph Hater. Saat Lindsay dan Jenny bertemu dengan Dr. Hater, bukannya mendapati bantuan, mereka malah dibius. Rupanya si Dr. Hater ini punya obsesi gila, obsesi mengerikan, di mana ia punya semacam gairah untuk menyatukan badan manusia. Dr. Hater ini enggak sendirian. Dia ditemani oleh seorang pria Jepang bernama Katsuro. Kombinasi antara Dr. Hater dan Katsuro kemudian melahirkan eksperimen yang disebut sebagai Human Centipede, sesuai dengan ide gairah yang dimiliki sama Dr. Hater. Human Centipede sendiri adalah gabungan manusia dengan manusia lainnya sehingga membentuk seekor kelabang raksasa tapi versi manusia. Gambaran kasarnya nih, di satu ruangan rahasia ada 10 orang. Satu orang mulutnya ini akan disambung ke pantat orang yang ada di depannya. Nah, orang yang ada di depan akan mengalami hal yang sama. Kenapa film ini begitu kontroversi? Pertama, konsep yang sangat menggelikan. Ide untuk menyatukan sistem pencernaan manusia ini dianggap sangat tidak layak untuk ditonton. Ide ini dianggap bukan sekedar film horor, tapi film yang mengarah ke hal-hal di luar logika manusia. Bahkan ketika film ini tayang di festival film, beberapa penonton dilaporkan mengalami mual massal, muntah-muntah melihat adegan Dr. Hater. Alasan lainnya lagi, ini yang paling kontroversi. Menurut sutradaranya langsung, Tom Sik, film ini diklaim 100% dilakukan secara medis. Maksudnya, eksperimen di dalam film ini dilakukan benar-benar real dengan yang ada di dalam film. Kalian bayangin aja deh, emang ada alasan lain untuk film ini tetap tayang bebas di luar? The Censor 11. The Censor 11 adalah kumpulan kartun Looney Tunes dan Merrie Melody yang dimana filmnya ini ditarik dari peredaran sejak tahun 1968. Gua gambarin kenapa film ini sampai ditarik, gak boleh ada yang nonton. Pertama, parodi dongeng klasik Coal Black dan The Seven Dwarfs. Cerita kehidupan sehari-hari, hampir semua karakter di dalam film adalah orang dengan kulit warna hitam. Mereka hidup dalam hutan dan bertahan dalam chaos masa-masa perang. Bahkan musiknya aja nih banyak menampilkan tarian dan nyanyian yang sangat dipengaruhi culture atau budaya jazz dan blues. Kalau kalian nanya kenapa koleksi ini begitu kontroversi, karena karakter kulit hitam dalam kartun ini digambarkan dengan bentuk fisik yang sangat mengejek. Ngejeknya ini kelihatan banget. Bibir karakter sengaja dibikin tebal, matanya besar terus melotot. Karakter-karakter ini juga sering digambarkan sebagai sosok yang bodoh, malas, atau katakanlah isi kepala karakter ini pikirannya hanya pada makanan. Masih ada banyak adegan lain menceritakan keburukan dari serial The Censor 11. Gua nggak akan jelaskan satu persatu, tapi yang jelas pada tahun 1968 beberapa pemegang hak siaran acara televisi kalau The Censor 11 tidak boleh ditayangkan. Alasannya karena memberi pengaruh jelek, sangat jelek pada anak-anak yang nonton acara ini. Bagaimana dengan nasib kartun The Censor 11? Well, menurut gua sekarang udah jadi artefak. Thread 1984. Thread 1984 menceritakan tentang sebuah kota damai disebut Sheffield di Inggris. Di kota yang damai ini terdapat sepasang kekasih, yaitu Ruth Beckett dan Jimmy Camp. Mereka berdua sedang merencanakan pernikahan. Belum lagi berita bahagianya, Ruth Beckett sedang mengandung anak dari Jimmy Camp. Fokus dari film ini bukan tentang kisah bahagia pasangan sejoli, tapi berfokus pada perang nuklir yang akhirnya pecah. Sialnya nih, kota Sheffield tempat tinggal pasangan sejoli ini menjadi target utama pelepasan bom
nuklir. Di dalam film ini menggambarkan ketegangan tahap-tahap bom nuklir akan dilepas. Pertama, akan ada suara chaos, suara kekacauan luar biasa saat toa atau sirine berbunyi. Ledakan muncul dan menghanguskan kota Sheffield. Setelah pelepasan serangan tadi, digambarkan beberapa penyintas yang selamat mengalami dampak dari efek radiasi. Cerita tidak selesai di sini. Setelah pasca ledakan akan digambarkan debu-debu nuklir menutupi matahari. Suhu bumi kemudian mengalami drop. Dropnya itu parah. Manusia yang selamat gagal melakukan pertanian, sehingga makanan menjadi sulit untuk didapat. Film ini bahkan mengambil timeline melompat 10 hingga 13 tahun ke depan. Di masa depan, generasi anak-anak baru yang lahir, gimana ya, bentuk badan manusia mereka tidak ada yang normal. Kenapa film ini begitu kontroversi dan menakutkan? Kayaknya gua gak perlu jelasin ke kalian lagi deh. Zero Day. Sekilas, Zero Day menceritakan tentang dua orang anak remaja laki-laki bernama Andre Kirkman dan Cole Gabriel. Mereka berdua adalah teman sekaligus sahabat dan menyebut diri mereka sebagai The Army of Two. The Army of Two menghabiskan hari-hari bahagia dengan penuh canda tawa. Mereka bahkan merekam aktivitas kegiatan sehari-hari mereka dalam video phone footage. Di sini kita benar-benar akan disajikan dengan kepolosan, kelucuan, dan keharmonisan kehidupan real life Andre Kirkman dan Cole Gabriel. Tapi yang harus kalian tahu, The Army of Two ini akan melaksanakan rencana penembakan massal di sekolah Connecticut. Selama cerita berlangsung, kita sebagai orang yang duduk di kursi penonton akan disuguhkan rencana step by step oleh Andre Kirkman dan Cole Gabriel. Ada beberapa adegan mereka merekam ketika sedang mencuri senjata, membeli amunisi secara ilegal, membuat bom rakitan, sampai membuat sebuah rencana rute penembakan di sekolah Connecticut. Hari H adalah rencana mereka disebut sebagai Zero Day. Film diakhiri dengan rekaman kamera CCTV sekolah yang menunjukkan awal serangan, diikuti dengan video penutup di mana mereka membakar barang-barang pribadi mereka di hutan sebelum berangkat ke sekolah. Kenapa film ini begitu kontroversi? Rupanya kejadian di dalam film ini sangat mirip dengan tragedi kelam yang terjadi di Kolombia. Meskipun nama karakternya berbeda, tapi narasinya kelihatan banget kalau karakter Andre Kirkman dan Cole Gabriel sangat mirip dengan cerita nyata Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan Kolombia pada tahun 1999. The Exorcist. The Exorcist menceritakan tentang pertarungan iblis dan keyakinan seorang pastor pada iman yang dipercayainya. Cerita akan dimulai dengan seorang gadis bernama Regan McNeil, berusia 12 tahun. Tragedinya dimulai nih ketika Regan memainkan papan Ouija board. Ia mulai menunjukkan perilaku-perilaku aneh di depan ibunya. Menurut ibunya nih, Regan bertingkah aneh dikarenakan masalah medis atau kondisi kejiwaan. Cuman semakin lama kondisi Regan semakin sulit untuk dijelaskan. Keadaannya mulai memburuk secara ekstrim. Regan bahkan bisa berbicara dengan suara berat, melayang di udara, bahkan wajahnya berubah jadi tidak karuan. Ibunya Regan sudah melakukan pengobatan ke berbagai tempat. Sampai-sampai dokter yang menangani kasus sakit aneh yang dialami Regan angkat tangan. Ujung-ujungnya ya, ibu Regan menyerahkan pengobatan pada seorang pastor beriman bernama Romo Karas. Setelah diselidiki sama si Romo Karas ini, barulah diketahui kalau Regan ini tidak menderita sakit fisik, tapi ia dirasuki oleh iblis kuno bernama Pazuzu. Cerita akan dilanjuti dengan adegan-adegan ekstrim, adegan yang sulit dicerna dengan akal sehat, dan adegan yang mengundang kritik pedas dari penonton. Karena metode eksorsis alias pengusiran setan sangat enggak masuk akal. Kenapa film ini begitu kontroversi? Well,
Ada beberapa laporan kalau film The Exorcist mengutuk para pemain kru film. Buktinya dari kutukan di dunia nyata. Set rumah keluarga McNeil yang didekor dan dibangun sekian rupa tiba-tiba mengalami kebakaran secara misterius. Tapi anehnya, kamar tidur Regan atau tempat adegan eksorsis dilakukan tidak mengalami kebakaran sama sekali. Nah, gara-gara kejadian ini, syuting film The Exorcist terpaksa harus ditunda selama sebulan untuk membangun kembali set rumah keluarga McNeil. Bukti lainnya lagi, ada laporan setidaknya ada 9 orang yang terkait atau terlibat dalam produksi pembuatan film The Exorcist dilaporkan meninggal. Salah satunya termasuk aktor Jack McGowan dan Vasiliki Maliaros, pemain di dalam film The Exorcist. Rupanya ketika syuting berlangsung, salah satu alat di lokasi mengalami malfungsi pada saat adegan Regan sedang membantingnya. Akibat dari alat yang malfungsi ini menyebabkan cedera tulang belakang permanen pada Ellen Burstyn. Nah, karena banyaknya kejadian-kejadian aneh selama syuting berlangsung, sutradara The Exorcist akhirnya memanggil pastor asli, pastor sungguhan untuk melakukan pengusiran setan di lokasi syuting.